jangan lupa mengambil peran, penting itu. Ya walaupun sekecil apa peran, ambil aja banyak-banyak perannya. Jadi mending menyibukkan dengan sesuatu hal baik daripada mendapat banyak kelonggaran tapi dimanfaatkan buat sesuatu keburukan. Nah itu kalau dibilang capek ya capek tadi itu, tapi tergantung kemauan lagi, balik lagi ke awal, tergantung kemauan. Nah, makanya tadi itu ada kata wani itu ya emang agak nekat, tapi itu membuat manusia itu berkembang. Kalau orang nggak berani, itu orang nggak bakal jadi apa-apa. Kalau Fakih nggak wani, nggak berani dalam memulai podcast ini, Ana nggak bakal ngomong di sini sampai sekarang. Oke, hari ini kita bersama dengan Sayyid Haidar. Oke, terima kasih Sayyid Haidar sudah datang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, lagi baik. Oke, Sayyid Haidar. Kira-kira akhir-akhir ini kesibukannya apa kalau boleh tahu, Sayyid Haidar? Sekaligus perkenalan lah. Iya. Belum kita kenal kata saya. Belum kenal ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Haidar Ali Daniswara. Ini perlu lihat kamera. Bebas. Senyamannya aja. Nama saya Haidar Ali Daniswara. Saya sekarang di kesibukan saya di staf Direktorat Kepesantrenan, bagian prestasi. Nah, itu saya dulu juga mahasiswa di sini di Universitas Darussalam Gontor angkatan 2022. Dan saya di prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Oke. Nah, kalau ditanya tentang kesibukan akhir-akhir ini, kalau kesibukan gimana ya? Kalau ada orang yang nanya kesibukan akhir-akhir ini apa, itu kayak nyinggung gitu. Kayak dia nggak lihat apa. Oke, siap. Ya, Saking sibuknya gitu ya. Iya. Asik, pasti gak ngelihat. Oke, boleh. ya. Pertama kan saya di staf Direktorat Kepesantrenan bagian prestasi. Itu tupoksi utama yang di staf. Selain itu juga ada amanah di penanggung jawab mahasiswa baru. Oke. Nah, dan tentunya di mahasiswa baru tuh akhir-akhir ini lagi deket-deket perbulangan dan lagi banyak yang perlu diurus tentang monitoring dan evaluasi mahasiswa baru. Oke. Dan termasuk tentang penyalahgunaan HP Android yang sekarang makin marak gitu kan. Oke. Kalau di bagian prestasi sendiri sekarang lagi menggarap SIM card Mawa. SIM card Mawa itu sistem antar kampus itu yang menuju ke Dikti. Nah, itu ada beberapa tuntutan dari SIM card Mawa seperti membuat beberapa pedoman prestasi, pedoman Ormawa dan lain-lain itu. Dan itu harus diselesaikan bulan ini, di bulan Agustus. Nah, itu di staf. Kemudian saya juga di sini kuliah S2. Saya masih semester 1. Alhamdulillah tepat tadi pagi itu baru selesai semua UAS. Itu lega banget itu. Alhamdulillah itu. Dan tahu dosennya itulah Ustadz Suyat ini kan. Berbagai macam bentuk UAS yang menakjubkan. Oke. Selain itu juga ada lagi saya ikut kelas diploma. Kelas diploma itu ada MOU dari Unida dengan Markas Mekah, dan itu seperti kuliah D1 apa ya. Intinya 1 tahun full dan itu dibagi 2 semester. Nah, seperti itu. Alhamdulillah sudah selesai semester 1 juga, UASnya juga kemarin terakhir. Berarti langsung 2 ya? S2 sama diploma tadi? Diploma. Oke. Dari sekian banyak kegiatan nih, kan kelihatan banget nih, Sayyid Haidar nih kayak sibuk, asik. Jadi paling sibuk, emang sibuk kan? Emang jelas sibuk ya. Coba, ini banyak juga teman-teman yang nanya ini nih Sayyid Haidar nih gak ada capeknya apa katanya? Gak ada capeknya. Ini kayak banyak banget kegiatan yang ada di kampus ini. Tapi semuanya kelar dan semuanya terjalani. Coba bisa spill gak nih tips dan trik gitu, gimana caranya biar kita tuh emang kita dalam keadaan sibuk tapi kita gak merasa paling sibuk dan semua kerjaan kita tuh selesai gitu. Gimana itu Pak? Jadi saya Haidar ini. Kalau gitu ya, itu pertama kemauan sih. Asik. Kemauan itu emang penting banget. Apalagi gimana ya, kalau orang itu udah nggak mau, itu nggak bakal ada yang terjadi. Itu gambaran kecilnya lah. Ya seperti
ketika banyak tugas, dan ketika itu kamu nggak mau melakukan satu tugas itu, ya udah itu pasti tertinggal. Itu kemauan yang paling penting. Ya dalam semua segilah kemauan itu. Nah, dan apa namanya? Ada satu prinsip itu di surat Al-Baqarah ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak bakal memberatkan seseorang kecuali orang itu mampu. Ya, ketika banyak yang datang tugas atau apalagi ini di apa namanya? Ada kerjaan ini itu seperti apa ya? Ya itu perbuatan baik gitu loh. Nah, itu berarti salah satu cara Allah menghindarkan kita dari perbuatan buruk dengan kita disibukkan dengan kegiatan yang baik. Kan kalau di filsafat pondok, sebesar pula keinsafanmu, sebesar pula keberuntunganmu. Insaf di sini tuh apa sih maksud insaf? Insaf apa maksudnya coba? Insaf, mungkin kesadaran. Betul. Semakin kamu sadar, semakin pula banyak keberuntungan. Dan kamu ketika kamu sadar dalam mengerjakan hal baik, itu semakin banyak hal baik yang datang, kerjaan ini semua. Itu semakin datang, nanti di balik itu semua ada keberuntungan. Nah, jadi nggak ada kerugian, kalian tuh gerak di sini, gerak di sana, gerak di semua. Kalau kata Pak Umam kemarin malam kumpul staff, itu jangan lupa mengambil peran. Penting itu. Ya walaupun sekecil apa peran, ambil aja banyak-banyak perannya. Ya walaupun cuma hadir datang itu udah termasuk ngambil peran. Masa kayak gimana ya? Misalnya lagi jadi pembimbing acara khutbatul ars di di depan getar lagi ada bersih-bersih. Itu walaupun datang nggak ngapa-ngapain, itu udah ada peran di situ. Dan yang dirasa oleh mahasiswa pasti, penanggung jawab anak datang. Berarti beliau ada tugasnya, beliau memang mau membimbing di situ. Ya walaupun cuma datang nggak ngapa-ngapain, itu salah satu peran kecil. Makanya kalau enggak sih Pak Umam tuh kemarin ngomongnya jangan lupa mengambil banyak peran. Ya kalau kata anak ya jangan lupa mengambil peran walaupun kecil. Itulah kemarin emang peran itu. Jadi maupun banyak kegiatan ya, bukan nggak ada capeknya. Kalau dibilang capek banget. Bener capek banget orang. Tapi apa sih maksudnya, apakah ketika udah longgar itu beneran buat istirahat atau malah melakukan hal yang kurang baik gitu? Maksudnya kan ketika dikasih kelonggaran nih, apakah akan dimanfaatkan atau malah dibuang-buang? Nah gitu loh. Jadi mending menyibukkan dengan sesuatu hal baik daripada mendapat banyak kelonggaran tapi dimanfaatkan buat sesuatu keburukan. Boleh. Jadi lebih baik ya kita terpaksa dengan kesibukan-kesibukan yang diberi sama teman dikasih, itu lebih mending daripada kita tuh ya nggak apa-apain gitu. Iya, nggak apa-apain. Oke. Yang tadi udah dijelasin cara pandang mindsetnya. Kalau untuk tipsnya coba bagaimana kayak pembagian waktu, kayak misalnya ada sesuatu yang prioritas, ada hal yang mungkin bisa di-delay dulu atau gimana. Soalnya ada berapa orang yang ngomong, ini nih si Haidar nih orangnya malas, orangnya kayak kurang lah, tapi semua kerjanya tuh gimana sih caranya biar semua kerjaan itu selesai gitu. Kayak misalnya ada yang ngomong gini, salutnya sama Haidar nih, dia nih males tapi semua kerjaan selesai dan nilainya lumayan bagus. Nah itu coba gimana, misalnya di dunia perkuliahan nih, kita gerak di suatu organisasi, kuliah kita tuh nggak ketinggalan, tapi kuliah kita tetap jalan, IPK tetap bagus, organisasi juga jalan. Gimana tuh saya tanya? Ya itu gimana ya? Ya susah sih kalau diomongin. Tapi ya adalah sedikit tips ya.
yang penting jangan meremehkan sesuatu hal, itu paling penting. Kalau masalah kuliah kenapa lancar terus, sedangkan Ana orangnya gimana ya, istilahnya dulu di prodi Ana paling sering jalan-jalan keluar, ingin keluar kemana gitu, paling sering keluar, tapi Ana bisa membuktikan Ana cepat selesai tanpa ada tasin sama sekali. Yaitu pertama jangan meremehkan, termasuk hal kecil. Hal kecil seperti apa? Seperti kuliah, absen, terus apa namanya? Tugas-tugas. Nah, ketika ada kuliah dan posisi Ana ada di kampus, ya berarti Ana harus datang ke kelas walaupun Ana udah capek banget atau apa. Setidaknya ya menghormati lah, nggak meremehkan. Jadi Ana datang ke kelas. Kan banyak tuh orang tuh alasan nggak masuk kelas gara-gara capek atau lagi ngegame, nanti aja keterusan gamenya jadi nggak masuk kelas. Nah itu, dan terus untuk apa namanya, kalau prioritas ya sebenarnya sih tergantung ini sih apa namanya, ya tergantung apa yang paling dekat duluan. Jadi kadang-kadang tuh ya bukan stres ya, tapi kayak banyak pikiran ketika di suatu titik, apalagi masa-masa remaja ini kan, laki-laki di masa remaja ini pasti bakal banyak cobaan, banyak pikiran lah, baru terbuka istilahnya pikiran tentang perkuliahan kah, tentang masa depan, tentang calon lawan jenis, atau tentang apalagi ekonomi. Itu emang benar, itu di waktu-waktu kita seperti kuliah gini tuh emang mental tuh lagi dihantam sehantam-hantamnya. Ujiannya banyak. Nah, tapi ketika di situ, itulah mental kita dididik. Apakah kita bisa melewati atau kita malah hanyut ke dalam kesengsaraan itu. Anak bilang sengsara. Ya ketika itu, kalau anak ketika di posisi itu ada tugas ini ada cobaan, masalah rumah tangga itu ada, misalnya di rumah ada ini, terus ekonomi lagi kurang baik ini. Itu kadang anak nggak menyendiri, tapi kayak ya merenung lah. Cukup diam dan berpikir apa aja sih yang lagi dipikirin sekarang, dikumpulin jadi satu. Kadang-kadang juga dicatat apa aja sih ini yang dipikirin sekarang nih, ditulis udah semua. Dan kalau udah semua ketulis, dipikirin jalan keluarnya satu-satu pelan-pelan. Nah itu yang bikin apa namanya, kok bisa banyak acara tapi bisa ikut semua, selesai semua tepat waktu, ya nggak dipandang buruk lah istilahnya. Ya karena bisa memanage waktunya itu dengan itu, dikumpulin semua apa yang perlu dipikirin, apa yang ada di pikiran saat itu dikumpulin semua dan dibikin jadwalnya. Ketika pagi ini misalnya, wah pagi ini harusnya ada ini, ada lari pagi atau jalan, udah ada janjian kayak seperti ini. Oh berarti anak nggak boleh eding, anak harus bangun, anak harus nggak boleh ngegame lah, anak harus datang tepat waktu, terus selesai itu pagi ini. Oh siang ada ke sekolah ini, apa namanya, membantu ngajar di SD ini, ya berarti anak ikut ke situ. Oh di SD ini ternyata ada di jam setelahnya, berarti lanjut lagi ke situ. Nah itu nyambung lagi ke mengambil peran. Ternyata di SD 3 ini ketika itu sore kosong, ternyata di SD ketiga itu ada latihan juga, ya datang aja. Itu kan walaupun nggak ngapa-ngapain, itu salah satu ngambil peran di situ. Ada pengaruh pasti di situ walaupun dikit. Nah itu di situ. Terus malam, apa kegiatan malam nih. Nah ketika kosong semua, ya baru boleh nge-game atau apa gitu. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin lah. Untuk memanage waktunya seperti itu, dipikirin apa namanya, ditulis dulu apa yang perlu dipikirin, dicari jalan keluarnya pelan-pelan satu-satu. Ya tapi kebanyakan juga ketika orang ini tipenya beda-beda ya. Ketika dihantam itu banyak tugas kuliah, masalah ini, masalah itu, itu ada orang yang udah stres ataupun depresi, itu banyak gitu kayak gitu. Nah ya apa namanya, ya susah sih sebenarnya. Kalau ya Ana juga bingung kenapa Ana bisa kayak gini. Maksudnya ketika Ana udah dibentur dengan banyak tugas, makanya tadi Ana bilang ini susah dijelasin. Ana bisa mencari jalan keluarnya dikit-dikit, sedangkan Ana ada teman Ana yang
ketika dikasih satu cobaan aja itu langsung dia stres dan pelampiasannya main game seharian penuh dari pagi sampai malam. Padahal kan kalau pelampiasannya dengan kehiburan itu sampai pagi sampai malam, malamnya pun masalahnya masih ada, nggak selesai. Cara Iya. menyelesaikannya kurang tepat berarti. Nah. Oh, gitu. Itu kebanyakan itu pelampiasan ke ini ke itu. Padahal sebenarnya itu bukan pelampiasan, itu justru memperkeruh masalah, dia cuma memperlambat masalah itu datang dan itu malah menambah masalah. Nah, maka dari itu perlu ini buat teman-teman juga yang lain, ketika datang masalah cukup duduk, renungkan, pikirkan, cari jalan keluar yang baik. Dan itu benar-benar jangan sampai melampiaskan ke sesuatu yang salah. Oke. Kalau misalkan itu di dalam kondisinya dilema, misalkan ini kayak lagi ngurus sekolah, ternyata sekolah yang diajari lagi lomba, terus lombanya pagi misalkan, sedangkan pagi itu ada kuliah, misalkan kayak keadaan contohnya gitu, itu kira-kira gimana caranya manage ketika banyak dilema gitu? Bertabrakan. Ya kan kita kan sering gitu, bukan kita udah ini rancang nih, nanti gini ngerjain, tapi ketika disusun loh, ini kok sama waktunya, tabrakan, itu kira-kira gimana? Jadi ketika ada dua sesuatu yang tabrakan itu, yaitu dipikirkan mana yang lebih prioritas. Ketika jangan sampai ego itu lebih menguasai. Ketika emang dia orangnya misalnya orang pramuka banget, dia mau ini ada dosen datang, tapi dia senang mengajar pramuka, dia habis itu ninggalin kuliah. Ternyata tahun depannya dia tahsin lagi ulang karena ninggalin kuliah satu matkul itu doang. Nah, kebalik juga ketika dia dosen ada kuliah tapi itu di situ lagi hari lomba dan itu butuh bimbingan anak-anak itu. Nah, itu kan kalau dia ikut ke kuliah tapi lombanya ketinggalan berantakan, ujung-ujungnya hasilnya kurang maksimal. Nah, kalau di saya sendiri itu ketika emang hari lomba itu kayak nggak bisa diganggu gugat lah. Kalau pas hari lomba itu otomatis perlu datang, walaupun pernah juga anak izin ke dosen, pernah sekali itu pas itu waktunya tuh pas juga ketika itu hari lomba dan itu ada dosen datang dan anak tuh di situ posnya udah boy 2 kali. Anak datang ke kelas sampai jam 9 kurang. Nah, anak izin ke dosennya, Ustazah, ini lagi ada lomba gini. Alhamdulillah dimafungin. Kayak dilancarin lah itu, alhamdulillah banget pas itu. Akhirnya anak keluar itu ikut ke perlombaan itu. Dan itu kan ya emang penting juga menimba ilmu dengan dosen itu. Tapi kan di situ kalau dilihat prioritas ketika itu ada lomba dan butuh bimbingan juga. Nah, di situ yang jangan sampai itu ego tuh lebih menguasai lah, kayak ninggalin kuliah nggak penting. Nah, itu yang bikin orang itu malah kayak merusak masa depan perlahan gitu loh. Nah, dan kalau bisa sebelum itu terjadi, sebelumnya dari hari-hari sebelumnya bisa dirancang mana jam yang dijadwalkan lah, misalnya kuliah pagi, siangnya bisa ke sekolah, atau kuliahnya siang, paginya bisa ke sekolah, atau kuliahnya full sampai dari pagi sampai zuhur sampai siang, berarti ngajari ke sekolahnya habis zuhur. Nah, itu kalau dibilang capek ya capek tadi itu. Nah, makanya tapi tergantung kemauan lagi, balik lagi ke awal, tergantung kemauan. Makanya ya anak bisa gerak di sini situ, ya itu ada kemauan di situ. Kalau anak udah kayak hobi itu, ngajar tuh hobi anak. Hobi saya tuh ngajar anak-anak pramuka tuh hobi, bukan cuma kegiatan lah, bukan cuma pekerjaan kegiatan, tapi udah hobi. Jadi walaupun kuliah nih dari pagi jam 7:30 sampai jam 12 selesai, ternyata jam 12 itu ada ngajar, ya udah langsung berangkat lagi ngajar itu. Nah, syukur-syukur dengan ngajar itu malah memperingan pikiran lah, bukan malah bukan malah wah ini banyak kerjaan ini belum sorenya balik lagi kuliah. Itu pernah itu pagi sampai siang zuhur kuliah,
habis zuhur ngajar karena di situ lagi persiapan lomba. Gimana caranya harus ngajar, balik pergi dong keluar. Jam 3 ada kuliah lagi Ustadz Sujiat, balik lagi ke sini. Nah, habis maghrib keluar lagi nyari persiapan yang lain. Nah, itu kalau orang itu nggak ada kemauan, pasti capek kuliah, udahlah tinggal aja. Kalau enggak, bener-bener. ini ada ngajar ini ada ngajar sekolah, kuliahnya skip dulu. Nah, itu salah juga, skip kuliah gitu. Tuh. Jadi salah satu penyebab kenapa bisa kuat menghadapi semua karena salah satunya emang udah dijadiin hobi gitu ya. Ya, itu salah satunya. Oke. Dengar-dengar juga katanya Syed Haidar nih berprestasi di Usuluddin kemarin. Pasti sudah, aduh gimana itu ceritanya Syed Haidar bisa sampai gitu deh. Kan kita sebagai Usuluddin juga kan. Kita dapat Menginspirasi gitu ya, harus menginspirasi. Gimana itu Syed Haidar gitu. Berprestasi ya sebenarnya sih ya itu tidak meremehkan hal kecil. Ketika kuliah ada tugas dikerjakan, masuk kelas jangan sampai mengulang matkul. Dulu anak pas semester 1-2 itu masih pikirannya belum terbuka lah, masih terlalu egois lah biasanya. Jarang masuk kelas, walaupun nggak ngulang matkul ya, tapi kayak gimana ya, kayak mengelabui dosen lah, nitip absen atau minta tokiin kah atau apa itu dulu. Jadi nilai itu masih acak-acakan. Di semester 3-4 itu baru mulai mikir, ini kuliah tuh di Unida ini bukan cuma buat ngelakuin apa yang dimau sendiri. Ini ada tujuan buat masa depan di sini. Kalau hidup cuma gini-gini terus, pasti kedepannya bakal kacau, bakal ngikutin kemauan terus, ego terus. Nah, berubahlah dari semester 3 itu. Dari semester 3 gimana caranya nilai itu minimal amin atau ya amin, kalau enggak A, pasti dilihat. Ketika misalnya besok nih presentasi, misalnya minggu depan presentasi, ya berarti dari sebelum-sebelumnya harus benar-benar disiapin. Nah, apalagi gimana ya, ketika udah jadwal keluar matkul keluar dan semua ada perkuliahan ke 1, 2, 3 kan otomatis ada jadwal presentasi. Nah, di situ bisa di list kapan waktu presentasinya. Nah, sebelum hari itu harus disiapkan. Yang ngorbanin waktu, sebenarnya nggak bakal ngorbanin waktu lain kalau bisa benar-benar memanage. Yang dikorbanin cuma waktu ngegame, waktu apalah yang lainnya. Ya, malam selesaiin, udah akhirnya selesai. Habis itu tugas UAS juga, jangan sampai baru besok UAS trial pengumpulan, sekarang baru ngajar pakai ChatGPT. Nah, itu kan itu nilainya nggak bakal tinggi kalau seperti itu. Nah, alhamdulillah konsisten bisa nilai amin ya, walaupun kebanyakan amin ada AA juga, itu dari semester 3, 4, 5, 6. Nah, dari situ, dan juga kalau di Unida ini kan ada IPKS. Nah, itu juga menentukan. Jangan sampai Akpam doang, yang penting lulus Akpam bisa ujian selesai. Ada di Akpam itu ada IPKS. IPKS itu ada nilainya di Unida. Itu yang membedakan Unida dengan univ luar. Nah, IPKS itu juga salah satu masuk prestasi mahasiswa. Walaupun males ya ngupload. Tapi setidaknya gimana ya? Sebenarnya kalau mahasiswa nggak males, itu semua mahasiswa Akpamnya itu 400 lebih, mah bisa 1000 lebih. Tapi karena kurang dokumentasi aja. Nah, tapi ya karena itu anak dari semester 3 itu anak mikir, wah ini pasti ini bakal ada akumulasinya di akhir. Nggak mungkin Unida menciptakan sistem Akpam ini bukan buat cuma-cuma. Dari situ anak kejar Akpam minimal berapa, 350 ke atas sampai 400, 3, 4, 5, 6. Ternyata buah yang dapatnya itu pas di akhir, ternyata bisa akumulasi IPKS dan IPK tertinggi. Ya walaupun IPK cuma 3,77, tapi karena IPKS-nya tinggi dari awal, ya sekitar 3,9 kalau nggak salah itu. Nah, itu kan menggendong lah istilahnya. Gitu. IPKS. IPKS nih berpengaruh banget ya, berpengaruh juga.
Kalau dari segi apa namanya, kan prestasi tadi, mungkin kan MPK juga termasuk prestasi. Tapi dari saya dari sendiri ini apakah ikut lomba-lomba yang selama di mahasiswa ini yang ditekunin lomba-lomba apa berfokus sama yang ngajar tadi sebenarnya? Kalau dari awal ya minat dan bakat saya di Unida ini nggak tertarik sama lomba-lomba. Bukan nggak mau, tapi lebih nggak tertarik. Ada orang lomba puisi kah atau apa, itu emang nggak minat dan nggak tertarik. Ada lomba debat bahasa Arab, lomba LKTI penulisan. Ya saya cuma ya menjalankan ya hobi kan ngajar ini. Tapi itu ya walaupun prestasi yang nggak dinilai lah, tapi ada kalanya tuh saya mikir itu prestasi buat diri sendiri. Ya ketika saya ngajar ini udah capek-capek, ternyata anggota yang diajar itu menang, alhamdulillah juara umum, itu prestasi buat diri sendiri. Walaupun nggak ada yang ngucapin, keren pembinanya, tapi diucapin, wah anaknya keren, sekolahnya hebat. Tapi di situ kan di balik itu ada pembina yang keren di situ, yang bisa ngajar. Walaupun nggak ada yang ngucapin, wah nggak ada yang bikin apa ini prestasi, tapi anak mikir di situ, wah ini penghargaan buat diri sendiri. Self reward itu benar-benar adalah prestasi itu. Walaupun nggak masuk catatan apapun ya. Menarik. Oke, dan tandanya ini bukan memang fashionnya tuh bukan di lomba-lomba yang debat kata itu, fashionnya ini lebih di pengabdian masyarakat. Ya. Tapi bagusnya di situ loh, misalkan kan kebanyakan orang dia tuh bangga karena prestasi yang dia punya. Tapi ini saya dari ini menarik nih, bangga karena prestasi yang orang lain punya dan berdampaknya di situ kayak mungkin orang lihatnya wah sekolah ini menang nih bagus gitu, anak-anaknya skill-skillnya bagus segala macam, tapi sebagai pembinanya itu nggak mungkin lah pembina itu siapa gitu kan, bagus mungkin kamu ya enggak, jadi kayak benar-benar keikhlasannya tuh benar-benar gimana ya, ada gitu loh, karena kan kita nggak mungkin dapat pujian langsung karena prestasi orang lain kan, jadi orang lain yang dapat itu yang anak-anak ya bagus banget, prestasi di sudut pandang lain. Nah, dengar juga nih, selain aktif di Pramuka, Chef Haidarin juga aktif di alam. Jadi apa? Mapala, mahasiswa pencinta alam. Benar ya Chef Haidar? Ya sebenarnya pencinta alam ya enggak, ya lebih ke ya benar sih itu. Nah, tapi lebih ke mendaki gunung. Dulu singkat cerita tuh sampai pernah bikin komunitas pendaki gunung. Itu atas apa? Ya kita sering mendaki gunung bareng. Habis itu ada inisiatif, ayo gimana kalau kita bikin komunitas. Jadilah namanya Cakra Nirwana. Nah, dan itu pun ketika kalau sekarang kan ngelihat pendaki FOMO, pendaki itu dulu tuh benar-benar emang didasari gimana ya, itu tuh yang pembuat Cakra Nirwana itu emang ya itu ada 4 orang, salah 3-nya itu dari orang IKITI, ilmu Quran tafsir Perdiana sendiri. Dan ketika itu niat didirikan ini bukan cuma buat senang-senang bareng, buat ini. Nah, ada tujuan di balik itu. Dari namanya itu Cakra Nirwana. Cakra itu kita ambil itu karena lingkaran atau putaran roda. Nirwana diambil dari bahasa Sanskerta, yang kita dapati pas itu artinya surgawi. Itu bener lingkaran pemuda-pemuda surgawi gitu. Itu yang kita ambil. Dan sebenarnya gimana ya? Ya tujuan dari itu tuh ya salah satunya untuk berdakwah. Kok bisa daki gunung berdakwah? Hubungannya apa nih? Hubungannya apa ini berdakwah? Nah, itu yang sedikit orang sekarang tuh kurang paham. Nah, ada ungkapan gimana ya? Orang yang besar tuh orang yang berani mengajar di surau-surau, di tempat-tempat terpencil. Nah, itu ya pas itu emang wah ini tempat terpencil, gunung tempat terpencil juga nih. Ada pikiran kayak gitu pas itu. Wah, ini kita harus berdakwah di situ. Maka dari itu. Nah, dan setiap di pendakian kita ada mewajibkan satu waktu itu buat sholat berjamaah.
kita ketika misalnya kita kayak subuh ada siapa itu teman, ayo azan, beneran azan di suatu tempat camp itu walaupun di atas gunung, azan Allah sampai selesai. Habis itu ngajak yang lain, ayo sholat bareng ya walaupun yang dari banyaknya orang yang ikut cuma satu, nah walaupun dari situ kan cuma satu doang, itu pasti ada dampak buat yang lain walaupun cuma ngeliat wah itu sholat jamaah ya. Ya, kita walaupun cuma satu dua, nggak pernah kita lebih dari 5 orang ketika kita sholat jamaah di gunung, yang datang lebih dari 5 orang itu nggak pernah, kecuali orang-orang kita sendiri. Nah tapi kan dari situ orang lihat, oh ternyata juga bisa ya sholat di gunung. Akhirnya ada yang sholat sendiri walaupun diem-diem di tenda masing-masing, setidaknya ngajarin lah di gunung tuh masih bisa sholat. Nah itu salah satu dakwah kita ketika di gunung. Nah kan banyak itu orang sekarang, wah malahan ya adalah itu orang tuh lebih mentingin sunrise daripada sholat. Datang sebelum subuh naik ketika sunrise nggak peduli sholat subuh. Mending foto-foto video dapat banyak, itu kan Bahaya juga. ya dapat bagus foto, tapi secara keimanan kan ya gimana, dia mementingkan sesuatu duniawi daripada akhirat. Itu sesuatu yang salah banget itu. Nah itu emang benar, kalau pecinta alam memang benar, dan itu tapi lebih seringnya mendaki gunung. Ya walaupun ya sering pernah ke gua juga, ke sungai, ke pantai dan lain-lain itu, tapi lebih seringnya mendaki gunung sampai komunitas itu. Oke. Kira-kira nih, ini kan ada berapa personil. Itu tuh kalau boleh tahu persiapannya apa gitu. Kalau sebelum kita mendaki tuh bagaimana nih gambaran untuk orang-orang yang di luar sana atau mahasiswa yang tanda kutip nih FOMO gitu kan. Gimana nih biar supaya kita tuh bisa ngasih tahu kalau ke mereka Tips-tips. ya, tips-tips ya, biar mereka ini tetap aman, nggak sunrise dapat supaya dapat, tapi aman gitu. Gimana kira-kira? Kita sebelum mendaki itu sekurang-kurangnya minimal kumpul tuh 3 kali, dan itu kita bahas semua di situ. Dari awal kumpul pertama itu, sebelum kita kumpul pasti kita ada menentukan, misalnya kita di grup voting mau ke gunung mana nih. Misalnya ke Gunung Lawu, ayo guys kapan kumpul. Oke, kumpul pertama itu mulai di kumpul pertama itu membahas tentang gunung itu, kita mau naik via apa, terus treknya seperti apa, elevasinya seberapa, dan itu tempatnya di mana, itu dibahas di situ semua. Nah akhirnya kita tahu kita mau naik, misalnya naik Lawu via Candi Cetok, dan di situ kita pun tetap lihat misalnya kayak konten-konten daki yang sering dilihat, hiker kalau nggak salah itu. Nah itu kan ada pendakian dari atas, dari bawah sampai atas full, jadi sejam itu sampai sejam biasanya kontennya itu. Nah kita lihat sering, jadi bukan setidaknya ketika kita datang ke gunung itu, oh ini ada di konten nih jalan ini, oh itu jalan ke situ ada, jalan ke sini ada, oh benar ini jalannya. Jadi nggak asal salah jalan. Kalau orang-orang kan yang tiba-tiba naik habis itu salah jalan karena emang ya terlalu ngincer foto di atas bagus. Padahal sebelum menuju puncak itu banyak rintangan, cobaan, halangan semuanya lah. Nah yang itu kumpul pertama itu tentang membahas gunung itu. Di kumpul kedua kita membahas tentang peralatan apa saja yang kita kurang, biar nanti ketika di gunung itu nggak sampai memberatkan diri sendiri, menyusahkan, apalagi sampai menyusahkan orang lain. Kita lihat ketika ke gunung ini harus ngecamp, berarti kita siapkan tenda, 1 tenda 3 matras, terus kalau butuh flash sheet, terus emergency blanket kalau emang bahaya gitu. Terus peralatan pribadi, kan ada pribadi kelompok gitu, semuanya kita siapkan. Dan yang nggak ada kita bantu cari, kalau nggak nyewa. Nah itu kumpul kedua. Terus di kumpul ketiga itu membahas rute semuanya lah, kayak kumpul finishing itu, fiksasi. Kita misalnya ke Lawu, dari Ponorogo ke Lawu kita lewat mana, terus kita naik apa, terus jalan ini aman apa enggak ya. Jangan sampai kita bingung nanti kita asal lihat Google Maps dan ternyata
nyasar atau gimana gitu. Nah, dan juga persiapan buat besok apa yang kurang. Terus cuaca juga itu perlu dilihat. Nah, jadilah ketika kita mendaki, itu setidaknya kita udah membawa ilmu dari 3 perkumpulan sebelumnya. Jadi nggak asal besok ke Lau gas habis itu naik udah naik kena badai, hipo ataupun gimana gitu kan. Jadi yang niatnya buat senang-senang bahagia malah dapat susah gitu kan. Malah jadi pengalaman buruk lah. Itu banyak orang kayak gitu. Teman anak sendiri pun ada beberapa yang kayak gitu. Dia gara-gara ngeliat anak naik gunung, dia pikir oh foto di atas bagus. Akhirnya dia tiba-tiba nyusul. Pas nyusul itu tiba-tiba naik bareng-bareng kelompoknya, ternyata badai di situ, persiapannya kurang, akhirnya turun lagi. Nah, itu kan nggak sampai atas. Apa yang diharapkan tuh akhirnya nggak terrealisasi karena dia kurang persiapan. Itu. Mulai gimana ya? Dulu tuh mendaki itu emang masih jarang. Setahu saya sendiri mulai banyak mendaki di kalangan pemuda remaja-remaja ini di tahun 2023. 2023 agak akhir sampai 2024 itu ya orang-orang remaja ini kuliahan atau bahkan SMP SMA pakai jaket gopor itu baru tren, terus pada ngikut. Nah, di situ mulai famous lah. Nah, mulai famous namanya gunung tuh di kalangan remaja. Padahal sebelum-sebelumnya itu pas di 2022 saya mendaki itu emang belum banyak. Maksudnya ya jarang tuh anak-anak muda itu story yang gunung-gunung. Ya. Itu emang baik. Kayak doktrin naik gunung tuh emang baik. Tapi kalau caranya baik juga. Eksekusinya nggak pas juga sama aja. Iya. Kalau eksekusinya nggak pas, ujung-ujungnya menyusahkan diri sendiri, menyusahkan orang lain, itu jadinya. Nah, oke. Siapa? Kalau dari filosofi gitu ada nggak sih? Kayak misalkan, kan gunung kan otomatis tempat yang susah kan. Ada nggak sih dari situ kita bisa ambil pelajaran atau nggak semua orang bisa ini kayak sifatnya kelihatan atau gimana? Jadi filosofi dari mendaki gitu atau nggak pelajaran yang bisa diambil dari situ kira-kira? Pelajaran yang bisa diambil dari mendaki. Kan terkenal dengan apa ya? Tingkat kesulitan gitu loh. Asalnya ada yang nggak gampang gitu. Kalau mendaki ya, itu ada dulu ungkapan, itu sering dijadiin, itu di kalangan komunitas kami ya. Itu ada bahasa Latin, itu kita buat namanya amor vincit omnia. Apa itu artinya? Cinta itu mengalahkan segalanya. Dan cinta ini bukan tertuju pada wanita atau ya pada lawan jenis. Cinta di sini, kecintaan kita kepada Tuhan. Walaupun ini bahasanya terlalu tinggi ya. Cinta kepada Tuhan gimana? Apa hubungannya? Nah, karena kita udah cinta ke Tuhan, cinta itu kita apa yang membuat kayak gimana ya? Itu mengalahkan segalanya lah istilahnya. Dari misalnya ada cobaan ini, cobaan itu, atau misalnya ada mistis ini, mistis itu, ada apa? Oh, kita percaya sama Allah. Ini semua tuh pasti bakal, kalau kita percaya sama Allah pasti semua tuh bakal dimudahkan. Nah, kita percaya dari itu, kita naik turun lagi, alhamdulillah selamat. Tuh. Ya ilmu sebelum daki ya itulah tentang ya keimanan lah, itu paling penting. Jangan sampai ketika mendaki itu malah hilang keimanannya, malah nggak sholat, malah apalagi sampai berbuat zina di gunung. Nah, itu kan yang kurang gitu. Itu mendaki apa pelajarannya? Pelajaran yang bisa diambil yang mendaki. Apalagi kan kita ketemu sama teman, bisa benar-benar diuji ya teman kita, apakah dia benar-benar membantu, ada tuh ditinggal kan, itu nggak bisa jadi pelajaran kan? Iya, itu emang gunung tuh emang ya bisa melihat inilah, membuktikan. Kalau ada sering lihat tuh di reels, gunung tuh bisa melihat sifat asli manusia. Gimana caranya? Tapi emang ternyata tuh itu benar dan itu relate. Ketika dihadapi dengan kesusahan, keadaan yang di situ capek,
banyak masih tinggi, gunung misalnya masih di pos 2, apa reaksimu terhadap temanmu yang sama-sama capek dan dia lebih capek? Apakah kamu mau membantu atau kamu mau meninggalkan? Di situ banyak sering terjadi di gunung, ninggalin teman gara-gara dia beban, Oh, kelamaan. kelamaan dia beban. Nah itu suatu ya pelajaran yang buruk lah kalau ninggalin teman itu. Maka dari itu gimana? Sebelum mendaki, pelajaran yang harus dipelajarin itu tentang etika sosial, itu penting banget. Tentang kebersamaan, tentang banyak lah. Kan banyak kasus yang kayak tadi tuh ditinggal-tinggal. Walaupun dia berangkat bareng, punya tujuan bareng, tapi di pertengahan baru kelihatan, oh ini beban, ini apa. Seharusnya kan namanya teman disupport atau apa, dia malah ditinggal, ujung-ujungnya nauzubillah terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan pengalaman sendiri nih, pernah pas pertama kali saya mendaki itu kan habis lau itu ke Mongkrang, itu ada teman emang bener-bener tuh dia capek di situ dan dia agak kurang fisiknya. Nah jujur ya emang ya walaupun pas itu emosi kan. Soalnya udah sering diingetin ketika kumpul-kumpul semen, diingetin ayo olahraga, dan orang itu paling jarang ini ternyata dia ya bisa dibilang beban lah. Tapi di situ kesabaran kita tuh diuji di situ. Apakah kita mau meninggalkan atau kita mau membantu? Dan alhamdulillah pas itu anak sendiri walaupun sampai ngata-ngatain dia ya agak emosi dikit, tapi tetap membantu, mendorong dia, ujung-ujungnya dia juga sampai ke atas, alhamdulillah. Nah itu juga terjadi lagi di Gunung Selamat, pas itu pernah di Gunung Selamat. Dan agak heran aja, pas itu di kelompok kami pun kayak terpecah gitu. Ketika daki di pos 5, itu orang itu emang udah gak kuat, dan yang lain pengen lanjut. Akhirnya ada satu orang yang bilang, itu bukan asli kelompok kami tapi dia ikut, udah tinggalin aja orang itu, kita naik, tinggalin itu dengan pendaki lain. Akhirnya mereka naik, ada beberapa yang naik duluan. Ya terus di situ jujur itu posisinya tuh anak sendiri yang sebelum dia yang mau bantu dia dari sampai pos 5. Tapi kalau anak mikir juga, kalau anak tinggal orang itu di sini, itu malah bikin bahaya, tambah bahaya. Akhirnya bantulah itu orang itu, dibantu pelan-pelan. Akhirnya pas maghrib itu baru sampai pos 7 itu. Nah walaupun itu ya teman-teman pun juga pada kaget, loh kok bisa sampai ini, padahal lagi nggak kuat, udah mau turun, udah mau capek banget. Nah, disitulah ya sifat orang itu kelihatan, mana yang benar-benar egois, nggak mementingkan teman, mana yang mau membantu teman. Bahkan paling dekat lah kemarin tuh anak pernah ke Gunung Wilis. Itu masih beberapa bulan yang lalu. Dan itu bukan dengan kelompok kami sih, itu ikut random lah, ada teman-teman dari luar gitu. Dan ketika itu kami berjumlah belasan, 14 kalau nggak salah. 14 sama satu ada guide-nya namanya Mas Taci. Nah, ketika itu kita naik bareng Gunung Wilis tuh dari Ponorogo itu jalur ilegal. Jadi nggak bisa kita naik situ sebenarnya. Tapi karena ada Mas Taci itu salah satu ranger Gunung Wilis. Kita dibantu, akhirnya bisa kita naik situ. Karena di Via Kare itu tutup. Via Kare itu yang resmi dari Madiun. Dan ada satu lagi via dari Tulungagung juga masih tutup. Akhirnya kita nekat, nekat karena emang bener-bener ngelanggar sih, jujur itu ngelanggar karena emang ilegal dan gunung itu masih tutup. Di satu ketika kok semakin jalan ini semakin kelihatan ada orang yang duluan naik. Kita, kalau saya sendiri yang udah sering mendaki, ya istilahnya ada pengalaman ya, saya pasti ngambil paling belakang. Nggak perlu, pokoknya ketika kita di gunung baru, kita tuh menjadi pemula. Jangan sampai walaupun kita udah naik Rinjani 100 kali, tapi kita belum pernah ke Lau. Ketika kita ke Lau berarti kita jadi pemula di Lau. Itu prinsip yang harus ditanemin. Jadi jangan merasa, wah anak pernah ke sini. Ternyata di gunung ini dia kaget ternyata seperti ini. Akhirnya kayak gitu. Nah itu anak terapin kemarin, anak paling belakang. Ketika itu kok udah mulai kelihatan ada yang udah jauh-jauh ninggalin teman. Sampai itu
Tapi alhamdulillah udah nyampe tempat camp, walaupun banyak inilah kan buka jalan itu rumput tuh setinggi manusia, itu rumput itu benar-benar rumput itu kita turun, kita dorong, habis itu kita injek, kita ratain jalannya itu, buka jalur, bener-bener buka jalur, Nah, kanan betul. kiri jurang. Nah itu alhamdulillah sampai di pos camp pun kita harus babatin rumput dulu, buka lahan lah istilahnya. Habis itu kita istirahat, tidur, kita summit. Ketika summit, pas balik lagi itu kan saya nemenin teman yang paling belakang itu. Dia emang lagi kecapean dan fisiknya kurang. Ketika ternyata ya walaupun agak lama ya, takutnya kan kalau di gunung itu menurut pikiran anak sendiri nggak boleh ada orang yang jalan sendiri, walaupun dia seahli apapun nggak boleh jalan sendiri, karena bisa jadi terjadi sesuatu yang buruk dan nggak ada yang tahu. Itu kan naudzubillah. Anak temenin itu dan sampai pos camp lagi tuh agak kesiangan sampai jam 11. Ketika di pos camp kaget, loh kok ini beberapa orang udah turun duluan, tenda-tendanya udah pada dibongkar dan air tuh habis semua. Saya tanya temen di situ, itu gimana kok turun duluan? Ternyata iya, tadi dia yang awal-awal itu dia ngabisin semua minum. Habis dihabisin semua minum, habis itu mereka turun duluan. Wah, itu kan kelihatan banget itu. Ya walaupun nggak satu circle gitu kan orang-orang masuk, tapi kelihatan banget sifat aslinya. Sifat asli manusia di situ. Akhirnya dia turun duluan, mereka turun duluan. Nah, pas turun pun kita diuji lagi. Ada salah satu teman kami itu kepleset dan kesleo. Itu di jam 3 asarah, di jam 2 itu dia udah nggak bisa jalan lagi. Akhirnya jam 2 sampai jam 3 itu dia masih berusaha, masih istirahat, dan itu posisinya tinggal 4 orang terakhir, dan beberapa ada yang udah turun duluan dan beberapa yang paling awal tuh udah sampai pos 2 kalau nggak salah. Nah di situ sampai jam 3 kita jalan lagi, ternyata emang nggak kuat, akhirnya dibopong itu turun pelan-pelan, dan itu posisinya nggak ada air kan. Yang paling belakang kemarin, yang paling belakang sebelumnya itu airnya kan udah dihabisin sama yang depan-depan itu, airnya udah paling belakang, capek banget, gak ada air, jalan pelan itu emang bener-bener ya menguji kesabaran lah, melihatkan itu telepon yang di depan tuh nggak pada ngangkat. Alhamdulillah pas itu ada telepon sinyal lewat, nah itu di telepon ada yang itu juga lagi megang HP, ngangkat, dan itu bisa minta tolong ambilin air karena ini dah emang nggak bisa jalan lagi, dah nggak kuat lagi pas turun dari pos 4 itu. Akhirnya dan itu ngabarin ke lagi yang di depannya. Nah yang paling depan tapi nggak bisa dikabarin ada, jadi kayak ini yang paling belakang, di depannya ada, depannya lagi ada, yang paling depan itu udah nggak bisa dikabarin, nggak tahu kemana gitu kan. Akhirnya di situ kelihatan kesulitannya dari orang yang ke depan ini. Dia ngambil air di mata air dan dia naik lagi ke pos 3. Padahal itu jaraknya ketika kami turun bersama orang yang itu, yang kakinya sakit itu bisa turun 4 jam. Dan dia naik lari di situ. Ketika dari pos 2 ke pos 3 dan dia udah nggak kuat lagi naik, di situ ada yang nyambut. Alhamdulillah disambut, dan anak pas itu juga, wah ini kalau anak ngebiarin Mas Taci itu sampai double carrier, karena orangnya satunya kan berempat nih paling belakang, satunya tuh bopong orang, Mas Taci bawain carrier-nya, jadi double carrier. Kuat ya. Udah bener-bener nggak bisa ini lagi lah, dah kayak capek banget. Akhirnya berani ngambil resiko karena di situ anak cuma bawa satu carrier, satu tas, bawain tas itu, dan anak bawa lari sampai di hampir pos 3 itu ketemu orang yang baru mau naik, dan itu bawa air, anak ambil airnya. Di sebelum pos itu ketemu orang, kata orang itu, wah kita juga udah nggak kuat lagi kalau mau bantuin, kita juga kekurangan air. Ya karena di awal itu kan ya ada 2 faktor. Pertama ada orang yang nggak membawa air cukup, satu lagi ada yang ngabisin air. Akhirnya lari, ya bismillah lari ke pos 3, itu ketemu orang yang ngambilin air, dia ambil airnya, naik ketemu bentar itu yang tadi dikasih air, naik lagi. Alhamdulillah sebelum gelap, sebelum maghrib itu ketemu yang 3 orang tadi yang kakinya sakit itu, dikasih air. Alhamdulillah senang banget itu mereka. Lanjut jalan di jam 8 malam itu di pos 3.
Nah, ketika di pos 3 disambut teman-teman yang depan kita pas itu, mereka masakin juga itu. Wah, itu alhamdulillah mereka nggak terlalu egois. Jadi masih memikirkan kita gitu kan. Akhirnya kita makan gitu. Di situ Mas Taci bilang, wah ini udah terlalu malam ini. Gimana posisinya kayak tadi aja, yang lain duluan, 4 orang paling belakang tetap nemenin yang tadi kakinya sakit itu. Soalnya kalau semuanya nemenin nanti gak bakal sampai. Nanti yang depan itu ke bawah duluan, habis itu manggil ojek biar bisa bantu. Tapi yang paling depan itu udah nggak bisa dikabarin lagi, nggak tahu kemana itu. Ya. Habis itu turun jam 8 malam itu kita baru nyampe, kita kan jam 10 hampir jam 12 itu baru nyampe pos 3 pos 2, dari pos 3 ke pos 2 itu baru nyampe di pos 2. Wah itu emang benar-benar jalan tuh satu langkah karena emang dia udah nggak kuat lagi kan, pelan-pelan habis itu sampai jam 2 itu. Habis itu kita, wah ini gimana nih, kata Mas Taci, mending kita turun aja, kita paksain bismillah, kata Mas Taci. Soalnya kalau ngecamp di sini pun ya kurang juga, itu posisinya tuh di pos 2 itu datarannya dikit, kanan kiri masih jurang, cuma ada tanah miring dikit gitu. Ya udah akhirnya kita turun lagi pelan-pelan. Jam 2 itu baru sampai di pos 1. Nah, di pos 1 alhamdulillah nelpon di bawah bisa. Akhirnya itu orang-orang yang sebelum kita itu mereka udah sampai base camp, ada ojek yang naik. Habis itu kita turun bareng itu, naik ojek itu. Dan sampai di base camp pun ya agak kaget, itu ternyata orang-orang yang udah duluan sampai bawah mereka tidur pulas. Dia nggak tahu ada kejadian ini, kejadiannya ya kejadian musibah lah di temannya itu. Walaupun ya itu ya pelajaran yang bisa diambil ya walaupun nggak kenal kan, ya itu kan emang dari kumpulnya dari awal itu kan emang bukan satu circle semua. Ada yang nggak kenal ini, nggak kenal itu, tapi kan itu dalam satu tujuan yang sama, kelompok yang sama, tapi kok bisa dia tuh cuma mementingkan diri sendiri, egois. Nah itulah makanya dari itu kalau ya yang anak omongin tadi tentang etika sosial itu penting banget, perlu selain ilmu gunung tadi kan, kalau yang anak ambil dari 3 kumpul yang sebelum anda itu tentang ilmu gunung, kalau yang pelajaran ini tentang etika sosial. Nah, ilmu gunung, etika sosial, dan satu lagi jangan lupa ilmu fikih. Ilmu fikih itu emang penting ya. Ada suatu kejadian unik lah, ketika kita kan lagi sholat kan, ketika nggak ada air boleh tayamum. Dari itu ada orang itu anak perhatiin dia tayamum, habis kan gini benar, makanya benar 3 kali, dia cuci mukanya 3 kali juga. Kan harusnya sekali doang kan, gini doang. Oh iya. Kok dia 3 kali juga. Berarti yang pertama ngusap, terus ini ngilangin debunya. Ya itu. Itu kok gitu dia. Nggak mikir, ternyata dia emang dia juga baru tahu ternyata tayamum itu kan salah, ya itu ilmu fikih. Terus ilmu fikih lainnya ya gimana cara mengkodok sholat yang baik ketika di jalan yang miring, di batu itu apakah kita boleh sholat duduk, sedangkan kalau kita sujud kita bakal jatuh di situ. Terus juga nentuin, ada juga navigasi itu tentang arah mata angin lah, itu juga penting. Jadi itu kan salah satunya juga bisa nentuin kiblat sama arah ketika kita tersesat. Dan kiblat kalau dari Indonesia itu ke arah barat agak naik dikit ke arah barat laut. Nah kalau kita udah di atas, kita bisa ini apa namanya ya, bisa tahu lah ketika matahari di atas ini kan jam 12. Terus kalau matahari agak terbenam kan pasti ke arah barat, berarti otomatis kiblat kita ke arah matahari terbenam ketika itu. Nah ketika di pagi hari berarti kebalikannya, kan pagi hari matahari terbit dari arah timur. Nah kalau di atas kita kelihatan sekitar, kalau kita paham navigasi, paham lokasi lah istilahnya, kita misalnya dari Gunung Lawu itu kelihatan Gunung Merbabu, Merapi. Oh Gunung Merbabu Merapi itu di arah barat daya, agak turun dikit, berarti kita agak geser lagi. Nah, itu bisa dilihat dari situ. Terus
Ya kalau misalnya di Gunung Wilis kemarin kelihatan Gunung Lawu. Nah, kita arah ke Gunung Lawu karena itu ke arah barat, barat agak naik dikit. Nah itu ya itu salah satu harus harus dipahami juga. Itu salah satu navigasi lah, navigasi termasuk jalan mana yang harus dilewatin. Terkadang tuh kayak bingung gitu. Di Mongkrang itu yang jalannya udah kebuka, ada aja orang yang hilang. Iya, benar. Bener kan itu karena ya karena benar-benar naik itu nggak ambil ilmu dulu sebelum dia naik, maksudnya nggak cari-cari ilmu dulu, nggak ada bekal lah istilahnya kan. Dia asal FOMO, asal naik, oh di atas bagus, ujung-ujungnya niatnya tuh emang mau biar cepet kayaknya cari jalan pintas, nyasar dan nyasar kena musibah atau gimana, ujung-ujungnya hilang. Nah itu juga perlu makanya itu kita perlu belajar ilmu navigasi, jalan mana emang yang benar arah ke puncak. Itu kan bisa dilihat dari permukaan tanahnya atau jalan ini kalau ngeliat jalan ini, oh ini udah lama nggak dilewatin manusia, berarti bukan jalan ini yang benar. Atau ketika kita motong-motong jalan, oh ini jalan manusia, oh ini bukan, ini cuma pernah dilewatin hewan, atau oh ini jalannya tuh nggak ada tembusan kemana-mana, jangan dilewatin. Itu salah satu ilmu yang harus dipelajari lah sebelum mendaki. Dari segala banyak persiapan kan, di sini kan kita persiapan nih termasuk kebersamaan, termasuk ilmu-ilmu yang tadi. Ketelitiannya juga penting, benar gak sih? Ketelitian penting. Pernah nggak sih, maksudnya udah mau sampai di atas gitu, pengen jadi base camp, tapi ada satu orang yang nggak bawa ini, misalnya headlamp atau nggak bawa minum, itu kan krusial banget kan? Oh, minyak tanah. Itu gimana cara Aidan nih menanggapinya dan bagaimana solusinya? Itu kalau dia ngomong gitu ya, langsung keinget ada suatu kisah, ya gimana ya, agak bingung juga. Ketika itu kita membagi tas, ya emang di awal tuh kita kumpulin semua carrier, kita masukin, kita ratain. Nah orang itu nggak datang kumpul ketika itu. Nah dan ketika kita naik, kita kira aman-aman aja. Sampai itu yang diselamat itu, yang di pos 7, kita sampai pos 7. Kalau yang diselamat tuh emang dikasih apa namanya, orang yang istilahnya paling terakhir yang kurang fisik itu emang nggak bawa apa-apa. Makanya itu walaupun udah gak bawa apa kan, tapi tetap paling terakhir kan. Ketika bareng naik sampai itu kan mereka kaget, akhirnya udah di tenda ketika mau tidur. Nah, SB di mana? SB di mana? Wah, pada bingung semua. Ternyata ada satu orang juga, ternyata dia malah bawa tas pribadinya. Sedangkan di situ ada carrier isi SB itu ketinggalan di base camp. Itu paling krusial banget itu. Bayangin. Di base camp tapi dibawa sampai bawah. Di base camp, jadi nggak dibawa naik. Tapi istilahnya dia udah start dari tempat nyampe ke gunungnya tuh loh ya, base campnya kan udah dibawa kan berarti? Iya, udah dibawa. Itu juga bingung. Itu kan kita naik mobil, jadi kan sebelumnya kita ratain semua, habis itu kita naik mobil, kita masukin mobil, habis itu dari mobil kita barangnya kita keluarin terus base camp. Tapi di situ juga, ya itu kurang teliti juga. Kok ada satu tas yang ketinggalan, dan itu krusial banget, itu SB, sleeping bag. Itu ada 5 SB dalam satu tas. Nah, Padahal udah ke bawah ya di mobil tuh. Iya udah di base camp. Tapi ada satu orang itu ya gimana lagi. Dia pun nggak tahu loh. Kayaknya anak cuma bawa ini doang kata dia. Ya dia kan ya dia juga ikut kumpul gitu kan. Ya walaupun kita kecewa, mau marah, mau kecewa, tapi itu bukan solusi. Asik. Benar. Kita marah ke orang itu nggak bakal SB itu nggak bakal nggak bakal naik. Iya. Kadang tuh kalau terlalu emosi ini itu malah bikin orang itu males atau malah memperkeruh gitu istilahnya. Ya walaupun ya adalah kita tuh emosi dikit, tapi nggak perlu berlanjut lah, cukup sebentar selesai, habis itu kita cari solusi untuk kedepannya. Akhirnya ada 3 SB, yang satu itu walaupun itu kayak sedih banget lah itu. Satu SB itu buat berempat. Well ini kan 1, 2, 3, 4. Ternyata tuh cuma dapat 3,5, kayak gimana ya? Iya, yang ujung-ujung tuh cuma dapat setengah, itu tarik ke sini, yang sini nggak dapat, tarik lagi sini. Itu nyata ada itu. Dan itu dia tenda satunya buat bertiga, satu lagi buat, ini kan ada 3 SB.
Yang satu buat 4 orang, satunya buat 3 orang, satu lagi buat 1 orang yang itu ternyata dia juga hipo ringan karena kecapean itu. Ya walaupun malamnya tuh kita sempat nggak bisa tidur karena saking dinginnya itu. Di Selamat tuh emang bener-bener dingin. Apalagi kita ngambil pos 7. Pos 7 itu udah 2.900, udah 3.000 kalau nggak salah malah. Itu udah emang bener-bener dingin, apalagi Selamat itu kan. Ya udah 3.000, udah 3.000. Nah, ya di situ alhamdulillah malam tuh nggak bisa tidur. Ada juga cerita kita nggak tahu ini. Satu kan kita anak sendiri di tenda satunya, dan itu tiba-tiba manggil tenda samping itu manggil, dar sini ini. Nah kenapa ini? Itu yang di tenda situ ada yang masih bangun. Satunya tuh yang hipo ringan tuh dia emang nggak bisa tidur, tapi kalau diajak ngobrol itu juga emang nggak sadar gitu. Ya mending anak biarin anak ke tenda samping. Ternyata kenapa? Itu posisi itu semua tenda itu kebuka, jendela tenda itu kebuka, atasnya juga kebuka. Sedangkan itu tenda satu dibagi 4, satu SD dibagi 4. Wah, itu mereka yang 3 itu bangun, yang satu emang udah capek itu nggak bisa bangun. Ini gimana ini ada yang buka-buka tenda kita katanya. Wah, padahal pas kita lihat di pos 7 itu cuma ada 2 kelompok. Dan kelompok yang sebelah sana itu udah tidur semua. Wah, ini juga bingung, ini kenapa ya? Ya kita usn-usn aja paling monyet, soalnya sore-sore itu ada monyet. Dan di situ kita ngobrol-ngobrol lah sampai pagi, sampai ya akhirnya karena ngobrol terlalu lama udah lagi juga akhirnya tidur sendiri kan. Nah itu untuk kalau menanggapi soal nggak teliti ya tadi, emosi itu pasti ada. Emosi itu marah itu sifat alami manusia, fitrah manusia itu buat marah, tapi bukan berarti dendam itu udah marah selesai masih wah itu orang gini itu masih dibahas-bahas gitu. Kalau marah itu memang wajar, semua orang pasti pernah marah. Seorang pendiam itu pasti pernah marah, tapi itu cukup marah, selesaikan marahnya, habis itu cari solusi buat kedepannya. Oke. Tapi pernah gak sih sampai nandain orang itu, oh besok gua nggak bakal mau daki lagi sama lu, pernah gak gitu? Pernah gak? Kayak misalkan kan ini satu circle kan gitu kan, itu satu circle, terus misalnya dia udah pernah join lah bareng circle, terus tiba-tiba pas next time ya dia pengen ikut lagi, tapi dia tuh sebelumnya tuh beban gitu, sampai bukan beban sih, kelihatan sifatnya gitu di atas. Terus kira-kira gimana kalau nanggepinnya orang yang kayak gitu? Kalau saya sendiri ya itu belum pernah, alhamdulillah belum pernah nandain. Itu orang yang beban itu kan yang seperti yang ceritain di awal, di Mongkrang itu dia udah beban. Ya langsung ngomong beban aja. Dia udah beban, pas ke Selamat dia mau ikut. Mongkrang aja yang 1.000, yang 2.000 lah, 2.000 kan itu naiknya dari 1.900-an, itu ya naik cuma sejam 2 jam dia aja udah beban, apalagi dia malah mau ikut ke Selamat. Ya karena di situ saya leadernya, ya tetap ini. Tapi di situ tetap terima karena itu emang ya kebersamaan itu emang teman kita, itu bukan musuh kita. Dia ikut kita bukan niat dia tuh, beban tuh bukan niat dia. Dia tuh nggak mau, dia tuh datang naik gunung, niatnya tuh bukan buat ngebebanin, dia emang mau bareng-bareng sama kita. Jangan sampai kita datang beban itu salah juga itu. Nah ketika itu ya walaupun ada beberapa yang mindsetnya kayak gitu ada, dia ini udah lah nggak mau daki lagi sama itu, emang ada. Tapi alhamdulillah di saya sendiri belum pernah. Dari itu saya tanggung jawab juga, karena dia udah ngelihat kondisi sebelumnya kurang fisik, berarti di setelahnya saya bantu olahraga, gimana bimbing buat ini jogging pagi sore. Walaupun udah jogging pagi sore masih beban, tidaknya dia udah ada niat, dia tuh mau di situ. Ikhtiar dia lah istilahnya. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir mungkin ya. Ya, menjelang maghribnya. Ini ada satu istilah, mungkin ini istilahnya dari Said Haidar, dari kelompok Said Haidar mungkin. Satu istilah yang menginspirasi banyak orang. Yaitu adalah wani. Coba. Ini sebenarnya. Ini banyak orang jadi wani aja wani. Kalau kata bos wani. Nah, itu. Ini makanya, ini filosofinya kira-kira apa dan penerapannya itu bagaimana? Saya Haidar. Itu emang sebenarnya itu spontan, awalnya itu spontan. Kita harus berani, kita harus ini. Tapi
kalau dilihat secara filosofis, secara itu emang banyak maknanya. Ketika kita bilang wani, itu kita bakal apa namanya, bergerak dari sesuatu, dari satu zona nyaman. Kita berani mempertaruhkan sesuatu juga. Di situ filosofi wani. Ketika kita dihadapin banyak masalah dan itu kita harus mengorbankan satu atau gimana ya, bahasanya kita harus memberanikan sesuatu dan ada tanggungan lain pasti yang bakal datang. Di situ kan bakal teruji, misalnya kita berani melakukan ini tapi konsekuensinya ada lagi nanti kalau seperti ini. Nah, di situ kita, apakah kita cuma diam aja? Kalau kita diam aja, kita bakal selamanya di zona nyaman, kita nggak bakal berkembang di situ. Nah, makanya dari itu ada kata wani. Wani itu ya emang agak nekat, tapi itu membuat manusia itu berkembang. Kalau orang nggak berani, itu orang nggak bakal jadi apa-apa. Sebenarnya kalau gimana ya, misalnya kalau kalian, siapa nama Fakih, kalau Fakih nggak wani, nggak berani dalam memulai podcast ini, Ana nggak bakal ngomong di sini sampai sekarang. Nah, itu salah satu filosofi kata wani, karena dia berani memulai. Akhirnya yang dari awalnya pas maba podcast biasa, habis itu sampai sekarang ada kontennya juga, ada akun IG juga kan. Itu kan berawal dari kata berani di awal, berani memulai suatu hal. Dan kalau kita nggak berani memulai suatu hal, kita nggak bakal jadi apa-apa. Kita hanya ngikut alur. Dan sedangkan gimana ya, bisa disambungkan juga, manusia itu diciptakan di bumi. Apa coba tujuan manusia diciptakan di bumi? Ada di Al-Quran itu. Khalifah ya sih. Khalifah. Nah, khalifah di ard, khalifah di bumi. Kalau khalifah mana yang cuma berdiam diri tanpa memberanikan dirinya, maksudnya dia nggak berani mau suatu hal, dia cuma fokus diri sendiri, yang ikut alur, itu nggak bakal jadi khalifah di situ. Ya ada kaitannya dari wani itu sama khalifah. Ya kalau andai kata gimana ya, Nabi Muhammad itu nggak berani, nggak wani mulai dakwah, itu nggak bakal ada umat Islam sekarang. Benar. Iya, tujuan manusia kan ya itu untuk menjadi khalifah di bumi, dan itu dari kata, ya dari keberanian itu, berani untuk memulai satu hal. Dan kan ya kayak sama halnya tuh di Unida lah. Unida tuh beda dengan kampus luar. Kampus luar tuh ya dididik, ada beberapa kampus luar tuh emang dididik sebagai pekerja. Sebagai pekerja, misalnya ya dia lulus ini udah pasti kerja di sini dan lain-lain. Sedangkan apa misalnya kalian nih, ini pernah dia apa? IKT. Lulusan IKT mau jadi apa? Ada yang nanya gitu, lulusan IKT mau jadi apa? Nah, kalau nanggepinnya gimana? Ya, kalau nanggepinnya mau jadi apa? Ya, jadi banyak. Kita bisa melakukan suatu hal. Kalau apa namanya? Ya itu. Tadi balik lagi juga mengambil peran. Ya, kita harus berani mengambil peran juga. Ujung-ujungnya kita bakal jadi apapun yang kita mau. Kita IKT, kita bisa jadi presiden, bisa. Tapi ya ada ini bukan mustahil, tapi bisa pasti bisa kalau emang benar-benar berani memulai ini. Bahkan banyak orang itu yang nggak kuliah, tapi dia penghasilannya lebih dari orang yang kuliah. Karena apa? Karena dia berani memulai. Contoh sate yang dekat perempatan Jabung. Itu dia nggak lulus SMA kalau nggak salah, tapi dia berani memulai membuka usaha sate. Sampai sekarang anaknya ada 4, yang 3 itu buka cabang di kota-kota di Jawa Timur, di Blitar, Tulungagung, sama apa gitu. Dan anak yang keempat itu dia di sekolahin TI. Dan ternyata anak yang di sekolahin TI dia kerja sebagai pegawai itu penghasilannya lebih kecil daripada anak 1, 2, 3 yang Jual sate. Emang. Nah itu kan mengambil, ya dia berani mengambil peran gitu. Ya walaupun ya di situ juga dilihat berani itu ya yakin juga sama diri sendiri dan ada Allah di situ. Jangan sampai melupakan esensi Allah. Seperti kalau kita berani berarti kita nggak takut, misalnya ada ungkapan
kita nanti selesai kuliah kerja apa, makan apa. Masa kita nanti apa namanya, kita kuliah gini-gini doang, terus nanti pas di luar kita makan apa, kita gaji kita berapa, kita makan apa, ya makan nasi lah. Iya nggak sih? Iya. Makan apa lagi? Iya, rezeki itu kan udah diatur. Kita aja dalam 9 bulan dalam kandungan itu kita nggak ngapa-ngapain, tapi kita bisa hidup. Dari kecil kita nggak bakal mikirin mau kerja apa, mau apa, rezeki ada aja datang dari orang tua. Sedangkan kita baru dimulai di umur 22 udah mikir nanti kita makan apa. Itu kan berarti dia belum percaya adanya Tuhan. Nah, karena ya itu belum percaya adanya Tuhan. Di situ salah satu faktor lah, jadi faktor dari berani itu, dari Wani itu juga harus percaya dengan Tuhan. Dan bisa digarisbawahi, berani dan bodoh itu beda tipis. Kalau Wani kan berani itu juga berani bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat. Kalau dia berani asal-asal Wani, besok kita kesini gas Wani, itu bodoh, itu jatuhnya bodoh. Bener. Bodoh, dia tanpa persiapan tiba-tiba dia nauzubillah terjadi sesuatu kan, itu kan jatuhnya bodoh, bukan berani. Nah itu yang jangan sampai disalahartikan. Wani-wani, menurut kata orang ini dia wani-wani aja bisa. Ternyata di balik itu dia udah ada usaha, tapi nggak kelihatan. Bener. Akhirnya ada orang ngikutin gas Wani, ternyata berakibat fatal sama diri sendiri. Gitu sih. Ada beda tipisnya berani dan bodoh. Menarik. Ini kalau dari inilah dari soal yang terakhir kan, selaku juga DKV bagian prestasi ya, mungkin ada lah yang bisa disampaikan untuk terutama kita kan sebentar 3 ataupun ya semua mahasiswa ini dalam bidang prestasi khususnya, apa yang bisa disampaikan untuk kita pesan nasihat? Di apa namanya, ya sebenarnya udah banyak ikhtiar kita buat menunjang prestasi lah. Salah satunya tentang di anggaran prestasi itu paling banyak Sunida. Kalau kalian memang nggak tahu kan, tapi ini anak buka aja, ini kan nanti juga dilihat kan sama orang-orang. Anggaran prestasi itu paling banyak Sunida. Tapi kadang-kadang tuh orang nggak mau ikut lomba karena emang ada ini bayar, males. Padahal kita udah nyiapin anggaran sebanyak itu, bisa sampai 1 miliar kalau nggak salah. Itu cuma untuk prestasi mahasiswa Unida. Nah itu, sedangkan ya ada gimana ya, ada beberapa mahasiswa itu juga mikirnya ini ngurusnya susah, ini ngurus anggaran bisa cair nggak ya. Ini juga anak buka aja buat semuanya. Jadi anggaran di Unida itu semua yang mau ikut lomba, kalau itu lombanya emang resmi, itu bisa dianggarin pendaftarannya doang. Nah tapi ketika orang itu kemudian menang di juara 1, 2, 3, itu nanti bisa rembes uang dia makan, orang transportasi. Itu kalau ada notanya bisa dianggarin juga. Jadi dia capek-capek misalnya lomba di Surabaya dan dia menang, alhamdulillah menang, dia laporan ke sini, itu biaya di Surabaya bisa di backup selama dia di Surabaya, itu penginapan, transportasi sama makan itu bisa di backup. Nah tapi banyak orang-orang tuh kayak udah sebelum nganggarin tuh kayak wah ini ribet pasti ngurusnya. Padahal ya nggak ribet sih, tapi emang namanya uang umat itu kan bukan uang kita. Anggaran prestasi banyak itu kan uang kampus, dan itu dapat dari mahasiswa untuk mahasiswa. Itu nggak bisa kita asal ini mau lomba kita kasih. Itu nggak sesimpel itu. Itu ya menjaga amanah uang umat itu emang ya ada harus dijaga benar-benar. Makanya ada ya urutan birokrasinya agak rumit dikit. Bukan agak rumit sih. Ya sebenarnya ya aman aja, lebih jelas, tapi biar sama-sama tuh semua megang data. Karena itu bukan uang kita, bukan uang pribadi. Kalau anak uang pribadi, anak banyak rezeki, anak kasih itu selesai udah, nggak perlu laporan ini. Tapi kan kalau ini namanya uang umat, uang mahasiswa untuk mahasiswa, itu pasti ya butuh laporan. Dan masa ketika uang banyak
dikasih buat ini tapi nggak ada laporannya sama sekali, itu uang kemana? Malah nanti jadi bumerang. Oh ini DKP bagian prestasi malah nggak menggunakan uang dengan baik. Nah, gitu. Jadi kalau kita, jadi sebenarnya gampang lah ngurus, walaupun ada rentetannya ngurus prestasi, ngurus anggaran itu gampang kalau dijalanin. Tapi kalau cuma dipikirin pasti mikir dah pasti ribet gitu. Ya untuk ya itu sekedar buat pengetahuan buat anggaran prestasi. Jadi semua tuh bisa menganggarkan asalkan resmi. Dan itu pasti, yang udah pasti itu pendaftaran di cover penuh semua pendaftaran. Nah tapi yang biaya lainnya itu kalau menang 1, 2, 3 karena itu masuk apa namanya laporan juga ke Simkat Mawa tadi, ke sistem Dikti. Nah seperti itu. Nah buat yang lainnya ya ini buat prestasi juga ya. Ya walaupun nggak bisa, emang nggak minat ya tadi ya, kayak orang itu nggak minat di lomba, di prestasi-prestasi seperti lomba kayak orang-orang itu, setidaknya bisa membuat prestasi yang diri sendiri, yang bisa dibanggakan kepada diri sendiri lah. Misalnya kayak anak tadi, ya walaupun nggak ikut lomba-lomba di mana, tapi anak bisa bikin capaian sendiri. Kalau anak bisa nyampe itu prestasi buat anak sendiri, seminimal mungkin itu. Ya daripada hidup cuma ya gini-gini aja, kuliah habis itu ngegame selesai Ngalir ini gitu. gitu, itu nggak bakal berkembang di situ. Ya itu nggak ada kata wangi tadi Oh iya, benar. gitu. Oke. Jadi, ada ini nggak quotes of the day-nya untuk mengakhiri sesi? Kata-katanya Mas Haidar. Jangan lupa mengambil peran walaupun sedikit. Itu Siap. ya tadi lah, kalau orang-orang dengar kata wani-wani itu, tapi anak nggak bahas wani di sini karena dia banyak tahu. Tapi kali ini anak ngomongin jangan lupa mengambil peran walaupun sedikit. Kehadiran kalian di suatu tempat itu udah jadi peran lah, dan itu berpengaruh pada orang lain pasti. Jangan sampai cuma berdiam diri. Wah anak datang juga nggak berguna, itu pemikiran yang salah banget. Dia datangnya itu walaupun dia mikirnya nggak berguna, tapi itu ada pengaruh bagi orang lain. Itu jangan sampai ya ngambil peran lah, sibukkan dengan hal baik. Gitu tadi. Oke. Jadi kita harus mengambil peran dan menyibukkan diri kita dengan hal yang baik. Oke, terima kasih untuk Said Haidar. Mungkin di sini bisa di follow Instagramnya Said Haidar gitu. Ada tambahan gitu? Ya mungkin. Udah. Nah, dan juga terus lihat konten-konten kita selanjutnya di YouTube, Spotify, dan Instagram. Oke, see you next time. Dadah.